سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Fatihah binatul qabul wa tamlikul usul ma'ala hadratul sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram sahabati wal qarabah wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in ulama wa syuhada wa salihin jama'il walidin alaihi wasyaikhih wal mu'allimina wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila rohi alaihi wasallam من جنيد البغدادي وإلى رجال الإمام الحسن العشري ومسلم الماتريدي وإلى رجال الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى رجال الإمام محمد بن محمد الغزالي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفة الشيخ محمد الأسد بن عبد الكريم بن البنجري وشيخ عبد الصمد بن مهدي جمال الدين البنجري وشيخ محمد كشف أنور بن اسماعيل البنجري وشيخ رشاد علي قصص بن مريم وشيخ سلمان جليل وشيخ مشرف بن عبد المغين وشيخ دينا محمد زيد بن عبد الملك شيخنا يعني شيخ رسولهم وقرائهم وأهل سلسلتهم والأخذين عنهم والمنتسبين إليهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحملنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 92. Pandangan Mu'tazilah. Madhab Mu'tazilah itu adalah bid'ah dan sesat. Mereka tidak memandang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperbuat segala perbuatan mereka. Ulangilah. Mereka tidak memandang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperbuat segala perbuatan. Mereka mengiktikadkan bahwa yang memperbuat segala perbuatan ini adalah hamba. Maka adalah kata mereka, qudrat hamba itu memberi bekas pada segala perbuatan. Dan mereka tidak menisbahkan perbuatan dan qudrat itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pendapat daripada orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini salah satu di antara kaum yang 72 yang disebutkan Nabi dalam hadis itu kulluhum finnar, semua mereka itu masuk neraka aja Nabilah, termasuk di antaranya ini Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini keyakinan mereka, akidah mereka itu beranggapan bahwasanya segala perbuatan yang ada dalam alam semesta ini adalah perbuatan daripada hamba. Nah, jadi mereka itu tidak memandang bahwasanya segala perbuatan itu daripada Allah. Jadi apapun yang terbit dari seorang hamba, maka ujarnya itulah perbuatan hamba. Dan kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya perbuatan hamba tadi itu adalah memberi bekas. Arti memberi bekas di sini maksudnya memberi manfaat ataupun memberi mudarat. Itu makna memberi bekas lah.
ada kalanya memberikan manfaat dan ada kalanya memberikan mudarat. Dan mereka itu tidak menisbahkan perbuatan dan kudrat itu datang daripada Allah. Jadi kata mereka semua perbuatan yang terbit daripada makhluk itu perbuatan makhluk juga. Dan perbuatan makhluk itu kata mereka memberi bekas. Ya kalau misalnya makan, nah makan ini kan perbuatan kita makhluk. Makan itu pun nasi itu termasuk adalah makhluk juga. Makhluk nasi itu diciptakan oleh Allah. Ujar mereka nasi itu memberi bekas. Kemudian lading memberi bekas. Nah, apapun yang terbit daripada makhluk, segala perbuatan apapun yang terbit dari makhluk, itu kata mereka semuanya memberi bekas. Ada kalanya memberi manfaat dan ada kalanya memberi mudarat. Nah, ini sudah berlainan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menganggap segala perbuatan itu satu perbuatan aja, yaitu perbuatan Allah. Atau di bahasa tauhidnya itu tauhidul af'al. Baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, itu semuanya adalah terbit daripada satu perbuatan, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang nampak dalam diri makhluk, perbuatan yang nampak dari diri makhluk itu adalah madharnya aja, kenyataan daripada perbuatan Allah. Ujar guru kita lah, Allah itu wujudnya, kita ini madharnya. Kita ini kenyataan daripada wujudnya Allah. Jadi apapun yang nampak dalam diri kita ini, sifatnya, af'alnya, wujudnya, ini semua kenyataan daripada ampun Allah. Af'al, madhar, ampun Allah. Sifat, madhar dari sifat Allah. Maka kemudian zat, madhar daripada zatnya Allah. Madhar itu artinya kenyataan, maka kenampakan. Allah itu kan kadang nyata lagi apabila ada makhluk. Makanya Allah, hikmah Allah menciptakan makhluk ini supaya kita tuh pinandu lawan Tuhan, pinandu lawan Allah. Dari makhluk inilah nampak semua apa yang ada dalam diri Allah. Wujud-wujudnya Allah nampak dalam diri makhluk. Sifat, af'al, ya kalau asma. Nah, ini semuanya ada madhar dalam diri makhluk. Nah, itu artinya jadi bahwasanya perbuatan yang nampak dalam diri manusia ini adalah kenyataan daripada perbuatannya Allah. Dan hakikatnya manusia ini memang kada bisa daya upaya. Artinya yang nampak dalam, yang keluar dari perbuatan manusia ini kada memberi bekas. Kada memberi bekas. Kita makan, itu makan nasi itu kada memberi bekasnya, kecuali Allah nang ampun manfaat dan ampun Allah nang ampun mudarat nang memberikan manfaat di nasi tadi. Makanya kan salah satu dari nama Allah itu An-Nafi, Ad-Dar. An-Nafi itu artinya nang memberi manfaat. Jadi di saat nasi itu kita makan lalu kenyang, nah berarti nama Allah nang bernama An-Nafi itu berandak di nasi tadi. Lalu kita makan nasi tadi lalu kenyang jadinya. Nah, ini berarti Allah nang memberikan manfaat kenyangnya nasi tadi. Nah, di saat kita menyentuh lading umpama atau silet, karena kulit kita lalu luka. Nah, bukan lading tadi yang memberi bekas, lading ini makhluk. Si nang memberikan mudarat luka tadi adalah Allah nang bernama Ad-Dar. Ad-Dar itu artinya nang memberi mudarat, nang memberi bahaya, nang memberi kecelakaan bahasa kita lah. Nah, ini jadi artinya perbuatan makhluk ini kadang memberi bekas. Nah, ini belain daripada Mu'tazilah tadi. Ujar Mu'tazilah, hamba ini perbuatannya itu semuanya memberi bekas. Jangan nyambah obat tolah, jar orang Mu'tazilah, mau kita minum obat sembuh, obatnya menyembuhkan. Ya, apalagi kita makan tadi, makan nang menganyangakan, mencapai api lalu terbakar, api nang membakar. Nah, ini pendapat Mu'tazilah, sedangkan kita semua makhluk itu adalah la haula wala quwata illa billah. Dan juga di antara pendapatnya orang Mu'tazilah ini, akal manusia ini dapat membedakan buruk dan baik dan buruknya. Ujarnya seandainya manusia lah tidak diutus kepada mereka itu seorang rasul,
Nah, maka bagi makhluk ini ada bagi mereka itu dosa dan pahala. Kenapa? Karena manusia ini sudah diberikan Allah akal. Akal inilah yang dapat membedakan, oh ini perbuatan yang baik digawi, oh ini perbuatan yang kada baik tinggalkan. Jadi walaupun tidak ada rasul kata mereka yang diutus di saat itulah, di zaman itu, nah maka kata orang Mu'tazilah tetap manusia itu ada sangkut pautnya dengan pahala dan dosa. Sedangkan pendapat kita Ahlus Sunnah ini pulang, apabila kada ada rasul yang diutus, maka di saat itu ada istilah apa? Istilah hukum. Karena yang membawa hukum baik dan buruknya itu pahala dan dosa itu di saat adanya hukum di situ. Yang membawa hukum tadi adalah Rasul. Yang menentukan baik dan buruk itu adalah hukum Allah Ta'ala, bukan akal kita. Orang Mu'tazilah tadi mereka lebih berpegang kepada akal. Jadi di saat akal mereka mengatakan ini baik, oh ini baik. Di saat akal mengatakan kada baik, kada baik. Padahal semua agama itu patokannya kada berpatokan kepada akal. Pokoknya mun Allah menyuruh gawi, sekalipun akal kita kada sampai ke situ. Namun jar Allah jangan digawi sekalipun akal kita kada menerima. Nah, tapi tetap kita berpatokannya kepada syariat, bukan kepada akal. Karena akal manusia ini kan kadang-kadang normal, kadang-kadang kada normal. Bisa juga ada yang cerdas, ada yang kada cerdas. Kayak apa tuh? Namun misalnya manusia berpatokan kepada akal, nang kada cerdas, kada dibisin apa-apanya, kada kawa menentukan baik dan buruk. Nah, sedangkan syariat itu siapapun orang yang cerdas kah, kada cerdas kah, sama aja berataan. Ngaran sembahyang itu wajib berataan. Amun berpatokan kepada akal, amun jar orang nang kada bakal misalnya sembahyang itu mau yuhi aja misalnya kada usah sembahyang lah. Nah, tetap wajib sembahyang bagi nang bakal ataupun kada bakal, ya kan, nang cerdas ataupun kada cerdas. Apabila syariat mengatakan wajib sembahyang, nah maka wajib sembahyang. Nah, kemudian yang kedua pandangan Jabariyah. Nah, ini juga Jabariyah ini termasuk di antara nang 72, itulah 72 nang masuk neraka, kaum nang sesat. Mazhab Jabariyah etikat adalah etikat yang zindik. Jadi Jabariyah ini termasuk orang yang beretikat, etikatnya itu adalah zindik. Mana zindik adalah kafir, ialah kafir berpura-pura mereka itu beriman. Jadi menampakkan zahirnya beriman padahal hati mereka itu kafir lawan Tuhan. Ini namanya kafir zindik. Pandangan mereka itu orang Jabariyah tadi bahwa yang memperbuat ini perbuatan sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keras pandangan mereka, tidak menterkecualikan lagi. Mereka menyandarkan segala perbuatan kepada hamba. Mereka tidak memakai syariat. Mereka menyandarkan segala perbuatan kepada hamba, kepada Allah maksudnya lah. Namun kepada hamba tadi masuknya ke Mu'tazilah, mungkin kepada Allah. Menyandarkan segala perbuatan itu kepada Allah mungkin lah. Mereka tidak memakai syariat dan mereka itu tidak berusaha dan tidak berikhtiar seperti kapas ditiup oleh angin. Nah, ini orang Jabariyah ini kebalikan dari Mu'tazilah tadi. Kalau Mu'tazilah tadinya tak ikuti gawiannya, tak ikuti perbuatan dirinya. Tapi kalau Jabariyah ini perbuatan dirinya dilapasnya sama sekali. Nah, adanya jadinya perbuatan Allah berataan. Nah, diri kita nih Allah jadinya adalah perbuatan Allah. Jadi hamba ini ada bisi daya upaya apa nang Allah kehendaki memperbuat diperbuat, namun jar Allah kada. Mujar Allah kada sembahyang umpamane. Mujar Allah kada puasa. Nah, pokoknya apapun kehendak yang timbul dalam dirinya itu dianggapnya kehendak itu kehendak Allah juga. Anak bermaksiat inilah misalnya nah maksiat yang timbul ini perbuatan Allah Ta'ala juga. Nah, pokoknya ngaran Jabariyah ini nang kaya seperti halnya kapas ataupun bulu nang digantung ditiup angin kaman aja, hendak angin ke kanan ke meniup ke kiri kah, muka belakang atas bawah kah. Pokoknya badiam tebang si kapas tadi kada bisi daya upaya. Semua ujar angin bergerak ke situ.
Nah ini tapi ngikutin apa? Af'al Tuhan berataan makhluknya kada ditimbulakannya, syariatnya kada digawinya. Nah sedangkan kita ini kan pandangan Allah itu segala perbuatan Allah itu di hati aja anakannya. Adapun apabila jatuhnya keluar ke zahir, syariat nang digawi. Artinya kita ini ada zahir, ada batin, ada syariat, ada hakikat. Apabila jatuhnya kita berpegang keluar, maka syariat yang dijalankan. Syariat itu ikhtiar sama aja lah. Tapi kalau kita berpingkutnya ke dalam, ya hakikat tadi seberataan perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini wajib berikhtiar, wajib bersyariat, wajib berusaha. Tapi usaha tadi pulang kada memberi bekas. Namun kita katakan memberi bekas, nah ini kena masuknya ke Mu'tazilah pulang. Jadi Jabariyah ini Tuhan habis berataan lah, berataan Tuhan terus. Namun Mu'tazilah tadi hamba terus-terusan, kada ada Tuhannya. Nah kemudian nang kayak apa nang pandangan yang selamat nih Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah ini nang satu golongan nang selamat. Nang ujar Nabi itu kan 73 golongan nanti umatku terpecah. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Nah, nang satu golongan itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nang selebihnya nang 72 tadi ya masuk di situ Mu'tazilah, Jabariyah, Wuhan Syiah, kenabuhan macam-macam itulah. Nah, itu banyak kan di kitab apa tuh Fathur Ragibin itu kan ada di kitab yang pernah kita pelajari di Langgar Batik tah. Karangan Datuk Kalampayan. Nah, mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, pandangan mereka segala perbuatan di alam ini sekaliannya ada daripada perbuatan Allah. Nah, ini sama bujur sudah sama lawan apa tadi? Lawan Jabariyah nih kan. Jabariyah mengatakan segala perbuatan ini daripada Allah perbuatan tadi. Nah, tetapi ada usaha dan ikhtiar bagi hamba. Nah, ini nang balainnya pada Jabariyah nih. Namun Jabariyah bujur aja semua perbuatan tadi sama lawan Ahlu Sunnah dari Allah berataan. Tapi kita hamba ini wajib berikhtiar, wajib berusaha, wajib bersyariat. Nah, usaha dan ikhtiar itu artinya berbuat sesuatu. Namun usaha ikhtiar itu tidak memberi bekas. Nah, jadi usaha dan ikhtiar ini tidak memberi bekas. Walaupun kita diwajibkan berusaha, tapi yang memberi bekas dari usaha kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan mereka lah yang memberi bekas. Dan ta'aluk syariat itu kepada mereka. Ta'aluk itu artinya hubungan syariat itu kepada mereka jatuhnya nih lah. Nah, adapun yang memberi bekas yang dipandang dalam hati itu ya Allah juga sebenarnya yang memberi bekas. Dan inilah etikat yang makbul, keyakinan yang diterima mazhab daripada Asy'ariyah. Jadi Ahlu Sunnah ini sambatan bahasa lainnya itu Asy'ariyah lah. Asy'ariyah ini nisbah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena kita Ahlu Sunnah wal Jamaah ini kan apabila dalam fikih kita berpingkutnya lawan Imam Syafi'i. Apabila dalam ilmu tauhid pingkutan kita lawan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, itu dua itulah. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu bisa dikatakan madhab Asy'ari bisa, madhab Maturidi bisa, karena pingkutan kita dua imam tadi, Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dalam tauhid. Nah, adapun dalam ilmu tasawuf lah nang wajib ain bagi kita nih, fardu ain dalam ilmu tasawuf itu pegangan kita adalah Imam Junaidil Baghdadi. Imam Junaidil Baghdadi atau Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, itu pingkutan kita dalam ilmu tasawuf. Apabila keluar daripada itu, nah itu balain sudah pada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, etikat yang benar dan selamat dari kesesatan. Nah, jadi mazhab Asy'ari inilah, mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah inilah yang dianggap etikat mereka itu adalah selamat daripada kesesatan. Jadi kita ini di tengah-tengah antara Mu'tazilah lawan Jabariyah. Sebelah kiri kita Jabariyah, sebelah kanan kita Mu'tazilah. Di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah ini kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi merengka Mu'tazilah kada jua, ya kalau lah. Kemudian Jabariyah kada jua. Jadi di segi usahanya kita ini masuknya ke Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tadinya berusaha. Usaha itu dianggapnya memberi bekas.
Jadi merengnya ke Mu'tazilah kalau dari segi usaha lah. Kalau dari segi nang memberi bekas nang pandangan dalamnya itu Allah semuanya, itu merengnya kemana? Ke Jabariyah. Nah, jadi kita ini menengahi, bahasa kita menengahi antara Mu'tazilah dengan Jabariyah. Nah, di Al-Qur'an itu disebutkan di ayat Al-Qur'an ma baina farsin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin, jar Tuhan lah, antara kotoran dan darah itu keluarlah susu nang murni yang menyegarkan bagi orang nang meminumnya. Nah, jadi antara kotoran di sini maksudnya adalah Jabariyah. Wadamin dan darah di sini adalah Mu'tazilah. Apa nang keluar antara kotoran dengan darah tadi? Labanan khalisan, susu nang murni, susu nang menyegarkan. Saighan nang dapat menghilangkan haus bagi orang yang meminum. Nah, jadi susu nang murni ini perumpamaan Ahlus Sunnah. Nah, kalau kotoran tadi seperti orang-orang Jabariyah, dan kemudian darah itu seperti orang Mu'tazilah. Jadi nang selamat itu di hadis itu kan satu golongan aja lah, satu golongan. Adapun yang 72-nya itu semuanya sesat. Nah, cuman walaupun satu golongan ini aja nang selamat, tapi nang paling banyak kena. Nah, adapun yang 72 itu banyak golongannya aja, banyak madhab-madhabnya aja. Tapi kita Ahlus Sunnah ini walaupun satu Ahlus Sunnah aja, tapi orangnya paling banyak. Nah, kemudian disyarahkan oleh ulama hadis tadi, jar Nabi, terpecah umatku di akhir zaman itu menjadi 73 tadilah. Nah, umat di sini maksudnya ummatun dakwah. Ya kah? Umat Nabi Muhammad ini ada bagi dua, ada ummatun dakwah, ada ummatun ijabah. Ummatun dakwah itu umat yang ketika Nabi diutus menjadi rasul sampai hari kiamat itu semuanya jadi umat Rasulullah. Umat dakwah, umat dalam lingkungan dakwah Nabi. Semuaan masuk di situ, jinnya masuk juga, umat Nabi juga. Pokoknya siapapun yang hidup di zaman Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi rasul sampai hari kiamat, itu kada lagi rasul yang diutus. Jadi seberataan itu menjadi umat Rasulullah sampai hari kiamat. Masuk orang kafirnya masuk di situ lah, orang Yahudi Nasraninya masuk. Karena di zaman Nabi itu kan di Madinah itu kan banyak ya orang Yahudi, Nasrani, orang bukan Israel itu masuk umat Nabi Muhammad berataan. Kemudian pulang orang-orang nang kafir masuk juga, agama Kristen, Hindu, Buddha, itu semuanya umat Rasulullah. Siapapun yang hidup setelah Nabi Muhammad itu jadi umat Nabi. Tapi umatun dakwah ngarannya, umat nang dalam wilayah dakwah Nabi. Nah, kemudian umatun dakwah ini nanti ada sebahagian dari mereka itu nang mempercayai apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itu disebut dengan ummatun ijabah. Ummatun ijabah ini artinya umat nang mempercayai tentang agama nang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ummatun ijabah ini nang selamat lah. Ummatun ijabah ini nang selamat. Ya, masuknya di sini nang selamat di sini adalah orang yang beragama Islam. Karena Nabi kita Muhammad kan diutus oleh Allah membawa agama Islam. Nah, selain daripada agama Islam itu, nah itu kena keluar daripada ummatun ijabah. Nah, selamat tadi ummatun ijabah aja, umat yang menerima dengan syariatnya Rasulullah. Makanya agama yang diridhai oleh Allah itu kan Islam. Agama yang satu-satunya yang diridhai oleh Allah itu agama Islam. Nah, selain daripada itu, nah itu keluar daripada agama yang diridhai oleh Allah. Artinya umat-umat yang beragama yang lain Islam itu pun itu bukan termasuk umat yang diridhai oleh Allah. Nah, kemudian pandangan ahli kasyaf. Nah, ini pandangan orang yang mata batinnya terbuka hijab, saudara, terbuka dinding, melihat semua wujudnya Allah, berataan inilah ahli kasyaf. Mazhab ahli kasyaf, pandangan mereka itu terbuka hijab. Ya, terbuka dinding-dinding inilah untuk melihat keelokan kebesaran Allah. Mereka memandang akan segala kejadian dan segala perbuatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang dijadikan oleh Allah di dunia ini dan segala perbuatan-perbuatannya itu adalah daripada Allah. Nah, sesuai dengan Al-Qur'an itu kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu pun itu juga Allah yang menjadikan.
Diri kamu itu diciptakan Allah, perbuatannya pun diciptakan oleh Allah. Hamba ini hanya kesandarannya sahaja. Jadi orang ahli kasyaf nih. Hamba ini hanya kesandaran Tuhan. Bahasa kesandaran Tuhannya kenyataan Tuhan, kenampakan Tuhan. Namun kita hendak melihat kenyataan Allah, lihati hamba tadi. Nah hamba itu bang sudah kenyataan daripada kesandaran Tuhan tadi. Jadi Tuhan hendak menampakkan dirinya itu di diri hamba. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperlakukan di alam ini. Jadi yang berlaku di alam dunia ini semuanya perlakuan daripada Allah. Dan dia jugalah yang menjadikan. Yang menjadikan di alam dunia ini Allah. Kemudian yang memperlakukannya pun juga adalah Allah. Perbuatannya pun daripada Allah. Nah, jadi orang ahli kasyaf ini mereka memandang batinnya seberataan so dipandangnya. Wa ahlul kasfi la yarawna haulan wala quwwatan fi anfusihim. Mereka tidak melihat daya dan upaya pada diri mereka. Jadi mereka itu kadang melihat lagi dalam diri mereka itu punya daya, kekuatan, enggak ada lagi, semuanya perbuatan, kekuatan dan daya upaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama kayak orang jazab tuh kan, orang majzub itu mereka itu sudah terbuka hijab dinding, melihat keesaan Allah, melihat keelokan Allah, kekuasaan Allah. Jadi yang dilihat mereka itu ada lagi perbuatan makhluk. Nah, cuman hendak mendapatkan semua itu tuh perlu latihan bahimat dulu, bujur-bujur, melatih nang mana gerang perbuatan Allah, dilatih dulu, menghabiskan perbuatan dulu. Perbuatan-perbuatan yang diudak bahasa kita hari-hari dulu nih lah. Ini perbuatan Allah, perbuatan Allah. Nah, sudah rasa nyaman, sudah memandang tauhidul af'al tadi, pindah pulang ke sifat, pulang tauhidul sifat tuh, nang melihat nih melihat ampun Allah, nang mendengar nih pendengaran Allah, nang berbicaranya ampun Allah. Melatih pulang tauhidul sifat. Jadi kadakawa langsung nang ahlu kasyaf tadi terbuka hijab tadi kadakawa melatih tunggal dikitan. Asma'nya pulang, nama nang ada di alam dunia ini semuanya asma Allah. Apabila melihat orang sugih umpama, berarti ini nama Allah nang bernama Al-Ghani. Orang sugih ini adalah kenyataan daripada Allah nang bengaran Al-Ghani tadi. Kemudian melihat orang alim, orang berilmu pulang. Nah, yang dipandangnya pulang nang bengaran Al-Alim itu adalah Allah. Inya ini hanya kesandaran daripada Allah nang bengaran Al-Alim tadi. Kenyataan Allah nang bernama Al-Alim. Nah, jadi semuanya di alam dunia ini asma ini ampun Allah berataan. Nah, setelah itu pulang naik pulang ke tauhidul zat. Wujud seberataan di alam dunia ini nampak adalah kenyataan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun perlu tadi latihan nang luar biasa, bahimat bujur-bujuran melatihnya. Dan itu pun kadang-kadang kita terbuka, kadang-kadang melihat ini tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat. Kadang-kadang tabulik pulang ke hamba. Kadang-kadang merasa pulang kita nang memperbuat, kita nang melihat macam-macam. Tapi kan di saat kita tabulik ke hamba pulang, bulikakan pulang ke mana? Ke tauhidul af'al tadi dibulikakan pulang tunggal dikitan. Apabila sudah rancak mengulang itu hari-hari, nah baru kena namanya tabdil tadi. Tabdil itu orang yang sudah terganti, ada merasa dirinya lagi adalah kemudian musyahadatuhum annallaha muharrikuhum wa musakkinuhum. Pandangan mereka itu adalah Allah lah yang menggerakkan dan yang mendiamkan mereka. Nah, ini pandangan orang ahli kasyaf tadi. Pandangan mereka itu tidak ada yang bergerak dan berdiam di alam dunia ini kecuali gerak dan diam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia ini kan antara gerak lawan diam. Kadada antara gerak lawan diam tuh kadada. Pokoknya dua aja gawiannya, bergerak lawan berdiam. Nang menggerakkan nang muharrik itu Allah, nang musakin itu pun juga Allah. Nang menggerakkan Allah, nang mendiamkan Allah. Amun bergerak berarti kada berdiam ya kala. Apabila berdiam berarti kada bergerak. Nah, jadi antara dua itu aja kita ini bergerak berdiam. Dan semua itu adalah Allah tadi. Wa tawadhu'uhum la yarawna maqaman fi anfusihim. Ketawaduan mereka itu yang kasyaf tadilah mereka tidak melihat makam pada diri mereka. Sekalipun mereka itu
mereka pada makam. Artinya mereka ini kadang melihat diri mereka ini sedang memiliki makam yang tinggi di sisi Allah. Selalu mereka itu kembalinya kepada hamba terus, kadang pernah merasa diri mereka tuh harat, makam mereka itu tinggi di sisi Allah. Kadang ini orang-orang yang kasab itu mereka tawadu, merasa merendah semuanya. Mereka kuburkan diri mereka itu fi ahadiyatihi ta'ala, pada keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang mulia itu kemuliaan Allah, ya kah? Nang alim ini kealiman Allah, nang sugih ini ampun Tuhan juga sugihnya, kekuatan daripada Allah. Nah, jadi seberataan itu mereka mengembalikan adalah pada keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit pun tidak ada mereka itu merasa diri mereka itu memiliki makam atau kedudukan di sisi Allah. Ibaratnya padi itu kan, padi itu semakin dia berisi semakin merunduk. Ada orang nang bisi ilmu itu semakin ilmu semakin angkat diri, kadang semakin dia punya ilmu semakin merendah. Membani itu bacagat, bani itulah semakin tuha semakin bacagat berarti baninya hampa ya kalau lah. Jadi membani itu pun bisi itu pasti betunduknya. Jadi kita ini kada bisi ilmu napa-napa aja guru bahari itu. Jadi kadang-kadang dibangga-banggakan, namun hendak mengetahui diri kita di sini jahil, ya kah? Tahukah kita hitungan rambut kita di sini? Soalnya kita menghitung rambut kita kada tahu, takoni orang misalnya ikam tahulah jumlah rambut ikam di kepala itu berapa? Ada tahu jar. Padahal andakannya di kepala seorang juga ya kada kawa menghitungnya kada tahu. Artinya nang diri seorang aja kada tahu, apalagi nang lain pada diri kita. Nah, ini kan berarti kita ini jahil lah, kita ini jahil. Adusah ka rambut gini apa ngarannya nih, rambut nang di janggut kita ini nggak kalau menghitungi ya kalau istilah sudah baca ramin nih menghitungi ya salah aja masih. Wa fil khabaril marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhwafu ma akhafu ala ummati dha'ful yakin. Ujar Nabi, yang aku sangat takutkan terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan. Jadi Nabi yang paling Nabi khawatirkan, Nabi takutkan kepada kita umat sidin ini adalah kita ini memiliki keyakinan yang lemah. Innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah wa mukhalatati arbabil battalah wal qaswah. Hanya saja terjadi lemahnya keyakinan itu adalah sebabnya senang bergaul dengan orang yang lupa kepada Allah. Nah, ini yang pertama yang membuat kita nih lah jadi keyakinan kita nih lemah. Ada keyakinan bahasa kita nih lah. Nah, ini sebab yang pertama kita nih katuju bakawan lawan orang nang rancak lupa lawan Tuhan. Bakawan lawan orang nang kada pernah ingat lawan Tuhan, kada berzikir bahasa kita nih. Nang kurang zikirnya lawan Tuhan. Nah, apabila bergaul lawan Tuhan mereka itu, nah ini membuat kita menjadi lupa ataupun lemah keyakinan kita. Jadi berpilih-pilih lah kita mencari kawan itu kan. Jan Nabi al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Apabila orang itu dalam agamanya lemah, kita berkawan lawan mereka. Tak umpat juga kena agama kita lemah, keyakinan kita lemah. Kayak kita berkawan lawan orang berjual mie haram ya kalau lah. Walaupun kita ini kada bisi mie haram, memuntah parak lawan orang berjual mie haram, atau umpat juga tak palit-palitnya kena haramnya. Tapi mun kita biar bisi banyak minyak haram di kantong, mun baparak lawan orang berjual liwak wadi bahasa juta. Nah, itu tahu empat juga kita bawa liwak wadi di baju kita. Nah, ini tergantung kawan kita siapa, tergantung kawan. Dan bahkan jara ulama kita hendak mengetahui seseorang itu apakah dia itu baik atau kada usah menakuni ikam ini baik kada usah ditakuni kayak itu, lihati kawannya aja. Apabila inya kawannya lawan buhan orang majelis kekawanannya, itu berarti orang itu baik. Tapi mun hari-hari kawanannya orang-orang nang nongkrong nang pengangguran apa segala macam itu, kita kok menyimpulkan sudah orang ini kada baik. Buktinya aja kawannya aja nang kada baik ya kalau. Jadi agama seseorang itu tergantung kepada kawan. Nah, jadi yang pertama penyebab lemahnya keyakinan tadi adalah bergaul dengan orang-orang yang lupa lawan Tuhan. Dan kemudian senang berteman dengan orang yang berbuat yang sia-sia. Ketujuh berkawan dengan orang yang pengangguran nih. Batalah tadi mananya orang-orang yang berbuat sia-sia.
Hari-hari gawian kada ada nang nilai ibadahnya nih lah. Hari-hari habis waktu berkawanan lawan orang nang kayak itu. Nah ini kena juga melemahkan keyakinan kita. Dan yang ketiga, suka melihat orang yang keras hatinya daripada mengingat Allah. Nah, ini ketujuh, melihat apa? Melihat orang-orang yang hatinya itu keras, orang yang kada tahu di Tuhan masa kita nih. Nah ini juga menyebabkan lemah keyakinan kita. Bakawan kada pangjar lah, bakawan kada. Kemudian pulang begaul kada juga, cuman ketujuh melihat nang video-video, misalnya video orang-orang yang kada tahu di Tuhan. Nah ini membuat kita lupa lawan Tuhan, lemah keyakinan kita. Jadi mun hendak melihat nang bagus-bagus di HP atau apa segala macam tuh, lihat orang nang Islam, orang nang bagus-bagus saja tak. Ini kadang-kadang nang diintai-intai bener video nang orang Kristen, orang nang kada beriman itu, ketujuh melihat bener pun beberapa jam-jam melihat itu bahasa kita nih. Nah itu kada usah nang menonton-nonton orang-orang nang kada ingat lawan Tuhan, itulah membuat kita lemah keyakinan kita. Wah ini kan macam-macam di HP itu, kalau lah sponsor macam-macam tuh. Kadang-kadang kita kada pernah membuka nang kayak itu, ada aja nang rahatan pas membuka Facebook apakah lalu sponsor gitu. Itu memang kita orang Islam yang dirusaknya sudah oleh orang-orang kafir itu, tunggal di kita dimasukkannya ke dalam HP. Akan-akan wah ini bisa baru nang betiktokan macam-macam itu, kalau maka TikTok itu nang bukan nang bejoget-joget nang bati telanjang gitu ya kalau lah, atau umpat-umpat bisa nya. Karena pulang game-game macam-macam tahu ini kan game-game itu ada bakalahi macam-macam game-gamenya tadi, itu malah jadi kekanakan supaya bakalahi-nya kena bakalahi sama kakawanan bejoget-joget kena pulang. Nah itu bang didikannya orang kafir ini masuk ke dalam didikannya orang Islam. Jadi mengkawah HP itu ya disadang-sadangi kita beri waktu lawan anak lah misalnya, namun lapas sama sekali kada kawa juga, soalnya karena kan wah ini rata-rata HP bisa, malah pinanya bisa nang anak pada witan lagi kalau lah. Ini game-game tuh kita biarnya bisa mendownload serangan anak ulun tuh, maka bisa memainkan serangan anak ulun halus nang 2 tahun lebih itu maka bisa sudah. Pokoknya mun tasim ada HP berhantangan di atas meja tuh hilang, orang kamanaka besoknya ka buncu-buncu memainkan HP. Jadi mun datang ke rumah ini cepat-cepat aja disimpan di kamanaka HP ini supaya jangan melihat. Qultu li ba'dil abtalil munqati'ina ila Allah kaifa tariq ila al-tahqiq wal wusul ila al-haq qala la tanzur ila al-makhluqat fa innan nazar ilaihim zulmatun. Aku pernah bertanya jadi ulama kepada sebagian wali abdal. Ya, ada seseorang pernah bertakun lawan wali abdal. Mereka itu berputus kepada Allah, arti berputus itu semata-mata ibadah aja lawan Tuhan. Nah, bagaimanakah jalan untuk supaya mencapai tahqiq? Tahqiq itu artinya kesempurnaan keyakinan, nang bujur-bujur mantap lawan Tuhan aja nih tahqiq ngarannya. Mencapai sebenar-benarnya dan untuk dapat sampai kepada nang hak, kepada Allah. Nah, maka beliau wali abdal tadi menjawab, jangan engkau itu pandang, jangan ketujuh memandang makhluk. Jadilah jangan engkau pandang itu makhluk, karena memandang makhluk itu adalah kegelapan. Jadi bahasa kita tuh maksud memandang ini kan jangan hanya melihat kepada sisi zahirnya aja, pandang dibalik daripada makhluk tadi adalah Allah dibalik situ. Perbuatan yang nampak itu bukan manusia yang iya, tapi perbuatan Allah. Melatih keyakinan di hati ini supaya yang dilihatnya Allah aja, perbuatan Allah nang bandak di makhluk tadi. Sifat yang ada di makhluk itu sifat Allah. Asma yang ada di wadah makhluk itu asmanya Allah. Wujudnya makhluk itu kenyataan wujudnya Allah. Namun kita sebatas memandang zahir makhluk aja, nah disinilah yang membuat jisiden kita itu akan menjadi gelap kena hati kita, kegelapan di hati kita. Nah kemudian qala fala tasma wallahu a'lam.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kau mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis ta'lim ini, mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bil ghairi hisab ala ziniyatu ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.